Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun kali ini yaitu tentang bab 3, yaitu materi kita tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Insya Allah apa yang kita pelajari hari ini dapat melahirkan kebaikan buat kita semua dan perilaku akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Nah, anak-anakku sayang, bab 3 tolong diingat, yaitu hidup damai dengan saling memaafkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama setelah kita mempelajari bab materi ini, mampu menyebutkan arti menyatakan penyesalan dan memaafkan. Dan yang kedua, menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. Yang ketiga, merinci ciri-ciri orang yang pemaaf. Adapun yang keempat, mengungkapkan hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Yang kelima, yaitu menerapkan dan mempraktekkan menyatakan penyesalan dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun materi kita yaitu yang pertama, yang A, pengertian maaf dan memaafkan. Jadi kita harus memahami apa itu maaf dan apa itu memaafkan. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu. Seperti yang sudah kalian pelajari dalam bab kedua, al-afu artinya menghapus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, maaf artinya ungkapan penyesalan. Nah, dalam Al-Quran tidak ada perintah meminta maaf. Sehingga dalam ajaran Islam tidak dikenal ajaran konsep keharusan meminta maaf. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran bab 3 ini, kata meminta maaf diartikan dengan ungkapan penyesalan. Sebagaimana arti dalam KBBI. Nah, anak-anakku sekalian, mengapa sih kita harus meminta maaf? Jadi kita harus mengetahui, karena merasa bersalah, sudah menyakiti atau melukai badan, hati, atau merusak atau mengambil harta orang lain. Nah, kita harus memperhatikan juga kita stop, okay? Stop menyakiti orang, stop mengganggu orang yang melahirkan Allah murka kepada kita. Karena ya, kita harus mengetahui juga menyatakan penyesalan atas kesalahan yang dilakukan kepada orang yang dianiaya atau dizolimi. Kita harus menyesal tuh pernah melakukan kezoliman, setelah melakukan penganiayaan. Berarti mengunggah hati orang tersebut agar ia mau dan ikhlas untuk menghapus kesalahan dan dosa orang yang berbuat zalim. Nah, anak-anakku sekalian, tolong diperhatikan, kita harus menyesal apabila kita melakukan aneka ragam kesalahan. Menyesal, tolong diingat, perhatikan gambar ini. Nah, menyesal berarti kita mengakui aneka ragam kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya, menyatakan penyesalan atas kesalahan berarti menyadari perbuatan salah atau dosa dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang telah dianiaya. Jadi kalau kita udah melakukan kesalahan kepada orang lain, kita menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang pernah kita lakukan kesalahan tersebut. Kita minta ridhonya. Ya. Nah, sedangkan memaafkan berarti kita menghapuskan atau melepaskan rasa dendam di hati dengan ikhlas. Jadi kalau ada orang yang minta maaf kepada kita, kita lupakan. Kita berusaha, kita lupakan agar hidup kita bisa berdampingan dan bisa saling berangkulan dan serta ya insya Allah kita bisa saling mendoakan. Nah, anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi kita bab 3 ini yang B yaitu pentingnya menyatakan penyesalan. Jadi kita harus menyesal apa yang pernah kita lakukan apabila perbuatan tersebut atau pembicaraan yang kita ucapkan membuat orang terluka ataupun menyakiti perasaan orang lain atau kita mengambil sesuatu hal milik orang lain. Nah, kita harus menyesal. Itu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Karena Rasulullah SAW ya, pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim yang isi sabdanya sebagai berikut. Siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya,
baik berupa kehormatan badan dan harta atau lain-lainnya, hendaknya segera ya meminta dihalalkan dan maafnya. Sekarang juga, sebelum datang ya suatu hari yang tiada manfaatnya harta dan dinar atau dirham, jika ia tidak mempunyai amal, dia tidak mempunyai amal soleh, akan diambil menurut penganiayaannya. Dan jika ia tidak mempunyai hasanah atau kebaikan, maka diambilkan dari kejahatannya orang yang dianiaya tersebut untuk ditanggungkan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita melakukan aniaya terhadap seseorang, apabila kita belum meminta maaf kepada orang tersebut, maka pahala dan amal kebaikan kita akan pindah kepada orang tersebut. Tetapi kalau kita tidak memiliki aneka ragam kebaikan yang pernah kita lakukan, maka dosa orang tersebut ataupun kesalahan orang tersebut akan pindah kepada diri kita. Jadi sangat rugi. Jadi tentunya kita harus meminta maaf, menyesal, dan mengakui aneka ragam kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah, anak-anakku sekalian, menyatakan penyesalan atas kesalahan membutuhkan jiwa kesatria. Berani berbuat, ya harus kita berani bertanggung jawab. Adapun orang yang pengecut tidak akan mau menyatakan penyesalan karena ia merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa, atau merasa benar sendiri atas perbuatan atau ucapannya. Nah, oleh karena itu, kita harus gentleman melakukan kesalahan, kita harus mempunyai jiwa kesatria, harus minta maaf. Nah, adapun syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik, mengakui kesalahan, menyesali kesalahannya, jangan mencari alasan. Jadi kalau kita udah melakukan kesalahan, akui kesalahan itu. Nggak perlu mencari salah, si A, B salah, nggak perlu. Nah, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi kita harus bersungguh-sungguh menyesali dan mengakui kesalahan tersebut. Bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan selanjutnya, jika berupa harta, nah kita harus mengembalikan hak yang diambilnya. Kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizalimi. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita harus siap mental nih. Minta maaf, kita akui, kita harus merendah diri kepada orang yang pernah kita zalimi. Agar kita minta dihalalkan dan dimaafkan dari orang tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, selain syarat-syarat di atas, menyatakan penyesalan harus memiliki kesiapan untuk tidak patah semangat. Apalagi atau tidak dimaafkan dalam satu atau dua kali, mungkin berkali-kali menyatakan penyesalan. Jadi jangan putus asa kalau kita minta maaf. Sekali nggak dimaafkan, nah kita harus minta maaf kembali kepada orang tersebut. Insya Allah, Allah saja memberikan maaf, apalagi orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hatinya luluh kalau kita berkali-kali minta maaf keredoan daripada orang tersebut. Jadi jangan gengsi. Nah, anak-anakku sekalian, mengapa kita harus memaafkan? Nah, ini penting nih. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, mengapa kita harus memaafkan orang tersebut? Ya, manusia yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tolong dicatat. Manusia yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang bisa memaafkan kesalahan orang yang telah melukai hati dan perasaannya. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Nah, anak-anakku sekalian, Rasulullah SAW pun pernah bersabda kepada Uqbah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim bahwa memaafkan termasuk akhlak paling utama penduduk dunia dan akhirat. Jadi orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu adalah termasuk akhlak yang paling utama bagi penduduk dunia dan akhirat. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-263 bahwa perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah dengan sesuatu yang menyakitkan. Nah, ini tolong perhatikan dan diingat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 263, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyun halim. Artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Quran Surat Al-Baqarah
surat kedua ayat 263. Jadi tolong diingat, perkataan yang baik itu dan memberi maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Ingat tuh, jadi perkataan baik dan memberi maaf itu lebih tinggi, lebih baik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang bersedekah yang diiringi yang tindakan yang menyakiti. Ingat, wallahu ghaniyun halim, Allah Maha Kaya, Allah Maha Penyantun. Nah, syarat-syarat dan adab pemberi maaf yang baik, ikhlas karena Allah. Jadi kita kalau maafin orang ikhlas tuh, lupain deh kesalahan orang. Melepas hak membalas. Jadi kita udah harus melepaskan tuh, nggak boleh niat ada membalas lagi. Tidak menuntut denda atau syarat. Jadi kita ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi nggak perlu lagi kita menuntut denda atau syaratnya apa. Nah, menghapus rasa sakit hati. Tidak menyisakan dendam. Nih, tolong, nggak boleh dendam kita. Terus menghilangkan amarah. Nah, itu syarat-syarat daripada memberikan maaf. Nah, mudah-mudahan kita dipelihara dan dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melakukan kesalahan, kita gentleman, kita minta maaf. Dan apabila ada orang yang minta maaf kepada kita, melakukan kesalahan kepada kita pun juga harus memberikan maaf kepada orang tersebut. Jika derajat kita di sisi Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, anak-anakku sekalian, hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Apa hikmahnya? Banyak aneka ragam hikmah kebaikan buat kita. Manusia tidak akan luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Begitupun rasa ketersinggungan dari tindakan atau perkataan orang lain yang membuat tidak nyaman di hati. Nah, tentunya banyak hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Yang pertama, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memaafkan atau minta maaf, kita dimuliakan oleh Allah. Kedua, mendapat pahala melebihi pahala orang yang sedekah. Selanjutnya, telah meneladani sifat daripada Rasulullah SAW. Dan selanjutnya, menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan. Terus, terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya. Dan selanjutnya, apa hikmah tersebut? Kalau kita saling menyatakan penyesalan dan memaafkan, mempererat persaudaraan. Karena kita diperintah akhfirul ikhwan. Ya, diperintah kita memperbanyak baca saudara. Karena kita nggak tahu nanti nih, kita masuk ke surganya Allah berkat doa daripada saudara-saudara kita yang mana. Nah, insya Allah dengan kita saling memaafkan, insya Allah persaudaraan kita semakin kuat. Nah, anak-anakku sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.